Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 97.8 FM EMC Bang AS, apa kabar? Sedulur Bang AS dimanapun Anda berada. Kembali, hai! Kita akan bersama-sama dengan beliau juga yang sudah siap ready nanti bersama Mia Kayu Manis akan menemani panjenengan juga, dan tentunya kita akan mendapatkan info-info dan juga resep-resep pengetahuan baru yang siap Bang HS hadirkan untuk kita semuanya. Kita sapa dulu Bang HS. Halo, sugeng dalu Bang HS, apa kabar? Halo Mia, kabar baik, selamat malam Sehat ya juga Bang Mia. ya? Ya, Oke Bang, kerusakan sendi sakrokoksigel, gitu kita bacanya ya, sakrokoksigel. Ini, sendi yang lumayan cukup penting juga dalam susunan tulang belakang manusia. iya Karena, betul, sendi ini kan ada di ujung ya, Bang, ya. Nah, betul. baik, berarti ini sangat-sangat urgent dan juga sangat penting dalam bagaimana sih untuk Jadi menopang tubuh ya, Bang, ya? posisinya tuh Mhm, sebenarnya kalau kalau sendi sakrum itu kan bentuknya V gini, sendi sakrum, ya. oke. Terus nah ini ada masuk di sini. Nah ini menyambung. Oke. Ini sigel. Nah Oh, ini sigel yang masuk di sini. itu dia, Nah inilah yang menghubungkan antara badan dan kaki. paling ujung ya, Bang, ya? Betul paling ujung. Sendi paling ujung, yang, ada di sakrum, seperti itu Iya, ya, Bang, ya? iya, iya. Sendi ada paling ujung yang ada di sakrum yang sangat juga ini, berpengaruh dan kalau misalkan rusak, apa saja yang bisa terjadi nanti akan Bang HS berikan ilmunya kepada kita. Apakah ini bisa diperbaiki dan apakah herbal bisa membantu? Nah, gitu ya, Bang, ya, menarik sekali. Jadi gini Bapak Ibu ya, Mhm, sakrum yang disebut sakrum itu bentuknya P, Bu, atau sendi segitiga, baik, bentuknya P. oke. Nah, kemudian dari tulang punggung, Mhm, ya tulang punggung itu dari leher turun ke dada, mhm. turun ke perut, turun ke ekor. Mmm, Ya paling paling ujung adalah ekor. Jadi ketemuannya begini, Bu. oke. Nah, ketemunya begini. Mmm, Nah, maka manusia itu bisa menggerakkan ya ketika dia sholat, ketika dia berolahraga, ketika dia menggolekkan badan, ini gerakan-gerakan dari persambungan tadi antara sendi ekor dan sakrum. Ini yang disebut sak sakrokok Ge sigae. Sigea, oke. Pertemuan ini adalah membuat orang menjadi lentur untuk bertindak atau melakukan gerakan badan. Mmm, Maka secara teori dasar yang disebut sendi sakrokoksigel itu adalah persendian yang menghubungkan antara sakrum ini berarti segitiga, dan tulang ekor. Fungsinya apa? Untuk menumpang badan. Contoh, menumpang badan. Ketika berjalan, mmm, dia membantu untuk badan kita supaya lurus. baik. Untuk duduk, badan kita supaya tegap. Juga membantu di saat kita proses BAB dan kelahiran kalau pada wanita. Saat melahirkan? Nah, karena dia bisa Oke. melar, Bu. Bisa Dia melar, Bang, ya? menyempit. Oke. Nah, inilah fungsi daripada sendi sakrokoksigea. Kerusakan sendi ini bisa Iya, menyebabkan seseorang tidak bisa, mendapatkan keturunan. keturunan. Untuk pria atau wanita, Bang? Sama. Oh, Ya, sama? karena dia Baik. menghambat hormon, Bu, pada Oke. wanita. Sel Mmm, telur, pada pria sperma. Karena dia oh, bisa menghambat itu. Maka baik, sering mhm. dokter mengatakan sel telurnya kecil atau kering. Ini Baik. kerusakan-kerusakan di sini.
Jika seseorang mengalami ini, Mhm. kerusakan sendi sakrokoksigeal ini, pasti dia akan mengalami satu, kesulitan BAB. Ciri-cirinya nih ya Bang Iya, ya karena dirasakan panggulnya dia ya? menyempit. Baik. Nah, begitu juga orang melahirkan. Ketika panggul itu menyempit, maka dia harus sesar. Tidak bisa kelahiran normal, ya. Yang kedua, dia kan menyangga, Bu, ketika ibu berjalan atau duduk kan dia menyangga. Maka yang kedua tidak kuat untuk duduk lama. Yang ketiga ada langkah kaki jadi terasa berat. Nah, yang keempat dia menghambat kelancaran kelahiran. Yang kelima, saat membungkuk terasa sakit dan nyeri. Keenam, kesulitan untuk naik tangga. Karena tangga ini kan gerak-gerak sakrum, Bu. Mhm. Gerak Ada penekanan ya Bang ya? Oke. sendi sakrum nih. Mhm. Jadi ibu ngangkat kaki satu, yang satu kan menginjak tangga nih, yang Bener. satu kan gantung. Ini Baik. nggak kuat. Kenapa? Harusnya dua-duanya. Karena ada kerusakan di sendi tersebut. Kerusakannya itu apa? Bisa dari bantalan, bisa dari pergeseran sendi, bisa dari karena sarafnya yang terjepit di tulang ekornya. Nah, yang ketujuh, kesulitan saat mengubah posisi duduk ke berdiri. Kedelapan, otot punggung. Otot punggung ini berarti otot belakang, Bu, ya. Mhm. Kaku dan sering kram. Ya, yang kesembilan, tulang pinggang terasa sakit saat diluruskan. Ya, tadi Pak ya, di video saya tulang pinggang. Dia harus meluruskan. Habis jalan, ya terseret-seret lah kakinya. Yang ke-10, ketika terlalu banyak jalan, semakin dia banyak jalan, tulang ekor terasa nyeri dan panas. Begitu. Oke, itu tadi ya bagaimana ciri-ciri atau ketika seseorang Iya. mengalami kerusakan, sendi sakrokoksigeal tadi. Nah, kemudian Bang, efek yang bisa terjadi ketika seseorang mengalami ini, efek paling, apa yang dirasakan paling ditakutin seperti itu atau mungkin paling ekstrim sih kita nyebutnya ya, Bang, ya? Efeknya tidak bisa berdiri dan yang kedua tidak bisa berjalan. Kalau sudah seperti ini kan tiduran, Mbak. Kemudian yang ketiga, ini yang disebut juga kelumpuhan dari panggul ke kaki. Panggul ini tadi pinggang sampai kaki tidak mampu berjalan. Wow. Ini namanya kelumpuhan tulang panggul yang tidak bisa mengangkat badannya. Nah, yang keempat, ekstrim lagi, Pak. Pada tulang ekor, terasa nyeri dan panas, seperti terbakar api. Nah, yang kelima, inilah yang saya sebut-sebut, kerusakan sendi sakrokoksigeal pasti akan merusak sistem hormon kesuburan inilah. Ini yang sering saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Banyak anak muda sekarang begitu nikah 10 tahun belum punya keturunan. Mhm. 5 tahun belum punya keturunan. Vonis menunjukkan bahwa supermasi pria Mhm. lemah. Kemudian saya melihat, loh ini kan namanya kerusakan sendi sakro. Yang keenam, bagi wanita akan mengalami menstruasi tidak teratur. Kadang sebulan bisa 2 kali, kadang 4 bulan baru menstruasi, atau menstruasi sakitnya luar biasa.
Ini kerusakan-kerusakan sendi, Bu, ya. Wow. Nah, yang ketujuh, Mia, perhatikan kenapa kaki mengecil. Saya ceritakan, Bu, ya. Kerusakan sendi sakrokoccygeal bisa berakibat kaki itu mengecil karena tulang dan saraf otot, ya 3 ya, Bu, ya, tidak akan mendapatkan vitamin. Kenapa? Karena tidak tersalurkan, berhenti di kerusakan sendi tersebut. Itu ya yang ekstrim itu, Mia. Ekstrim ya. Oke, kemudian Bang, kalau tadi, efeknya yang lumayan cukup ekstrim Iya, atau menakutkan gitu ya. Kemudian, jadi sendi ini juga bisa rusak karena faktor penyakit yang lain ya, Bang, ya? iya. Faktor-faktor penyakit apa ini biasanya, Bang? Setelah saya mempelajari yang merusak sendi sakrokoccygeal Apa saja itu, Bang? itu adalah 1, penderita saraf kejepit. Itu yang pertama. Kedua, cedera tulang lumbal. Terus penderita diabetes. Nah, yang keempat, jenis penyakit yang dapat merusak sendi sakrokoccygeal, kelumpuhan tulang belakang. Kelumpuhan tulang belakang ini artinya tulang belakang ini sama sekali setelah dia mendapatkan kecelakaan atau kerusakan karena diabetes, dia tidak bisa apa-apa, Bu. Kelima adalah panggul menyempit. Ini panggul menyempit ini karena jatuh bisa, karena bawaan dari lahir bisa. Ada lagi yang disebut bantalan lumbal menyempit atau menipis. Ini yang dikenal dengan diskus intervertebralis. Ini yang menipis. Nah, yang ketujuh, dia pernah cedera tulang belakang akibat kecelakaan berat atau parah kecelakaannya ini. Nah, kemudian Bapak dan Ibu berbicara tentang ini, maka untuk memperbaiki kerusakan sendi tadi, sakrokoccygeal, maka ada nutrisi-nutrisi. Ada vitamin B6, ada vitamin E, ada kalsium, ada potasium, ada protein. Ini yang dibutuhkan. Dari vitamin-vitamin saya beli vitamin itu bisa Pak Hasan di apotek. Tidak. Vitamin yang dimaksud adalah vitamin yang ada di dalam tubuh-tubuhan. Terus apa dong tubuh-tubuhannya? Nah, inilah ini Mia yang akan kita bahas, Win. Jadi ini masuknya ke resep ya, Mia. Oke, sudah ke resep nih. Apa saja sih resep yang, Bang Ais sudah temukan untuk kita? Tadi banyak sekali mungkin kandungan-kandungan yang dibutuhkan tadi ya, seperti ada kalsium, potasium, protein, dan juga vitamin-vitamin Iya. ini harus dipadupadankan begitu ya. Biasanya Bang Ais akan memadupadankan beberapa herbal atau tumbuhan. Nah, kira-kira apa saja, Bang? Kerusakan sendi sakrokoccygeal atau sendi tulang ekor gitu Ibu ya. Karena inilah yang membuat orang jadi tidak bisa jalan, dikira stroke. Baik. Resepnya apa? Temu blenyeh. Temu blenyeh itu kan besar Bu, blenyeh itu kita ambil separuhnya. Saya butuh hanya lendirnya. Kenapa saya butuh lendirnya? Karena lendir ini dia bisa membangun generasi jaringan sel, ya jaringan sel. Ada sel otot, ada sel saraf, ada bantalan yang rusak tadi. Ini dari lendir temu blenyeh. Setelah saya kaji begitu. Nah, kemudian parut, kan kental, keluar kentalannya. Dah, ini siap untuk direbus. Terus yang kedua, ada daun asam jawa. Daun asam jawa ini ambil 1 jumput. Yang ketiga, daun sirsak.
ambil 10. Daun wuni juga ambil 10. Daun dondong juga ambil 10. Pak, kan itu kecut semua, Pak. Tinggal tambahin kunyit Hmm, supaya tidak merusak lambung. Kenapa harus oke. itu? Setiap menghilangkan rasa nyeri, saya selalu menggunakan kandungannya yang ada di asam jawa, Oke. daun sirsak. Agak kecut-kecut semua ini, Bang, Ya, ya? tapi ini bisa untuk anti nyeri atau bakteri. Ini Dengan air? direbus. Dengan air 5 gelas, sisakan 3 gelas. Nah, kentalannya itulah yang dapat membangun regenerasi bantalan yang rusak tadi, Bu. Kentalan belennya tadi. Obat jadinya? Obat jadinya ke prosen. Oh, ini masuk di Prosen. prosen Ya. ya. Saatnya gini kita Q&A sebentar ya. Selamat malam ini teman-teman yang udah bertanya di malam kali ini. Selamat malam ini, halo Mbak Mia dan Bang AL, Halo juga. saya Mbak Nasa di Sentul Kulon Progo. Saya ingin bertanya, kami sekeluarga sudah 14 tahun, berkeluarga sudah 14 tahun. Dulu sudah pernah hamil, tapi keguguran. Mengapa hamil saya kok tidak bisa terulang? Padahal kami berdua sangat mengharapkan hal tersebut. Kami berdua mohon nasihat dari Bapak Hasan Sabila. Itu tinggal ketemu nanti Bapak dan Konsultasi Ibu langsung ya ya Kak ya. biasanya. Bawa semua data. Klaim dari rumah sakit itu apa? Bawa, kemudian kita pelajari. Nah, kemudian kebiasaan saya akan melihat titik-titik koordinat yang ada di telapak kanan. Benarkah itu kerusakan pada sendi, apa yang kita bicarakan sekarang, atau faktor lain? Baik. Nah, Ibu boleh pilih, kalau pagi saya di pusat, kalau sore saya di radio. PNC. Selamat malam juga dari Kak User. Bang AS untuk mata minus dan silinder menggunakan produk apa ya Bang? Ada alis dan G1000. Alis dan G1000. Ya. Kak Mulyono obat mata untuk katarak yang bagus yang mana ya Bang? Ada Colhep sama Mulsi. Colhep sama Mulsi ya. Yang Ini Colhepnya dipakai malam, yang Mulsinya pagi. kemudian dari Kak Asriyani. Assalamualaikum Bang AS, saya mau tanya. Ada penebalan otot jantung. Saya sudah konsumsi 1 botol Arda, apakah tambah lagi? Oh iya, saya dari Samarinda. Dan resep untuk rebusannya pakai apa ya Bang? Gini Kak, otot menebal. Lihat ya bahasa saya Kak ya. Otot menebal. Sebelum menebal, otot itu normal. Dikatakan menebal, harusnya seorang dokter menyampaikan ke panjenengan, ke kakak. Penebalan otot diakibatkan adalah tumpukan lemak yang berlebihan. Misalnya gitu kan Kak. Berarti apa Kak? Mengikis lemak yang di otot supaya larut. Nah, bagaimana Kak ramuannya? Ramuannya itu cukup dengan cabai jamu 2, bawang putih 3, kasih lidah buaya. Kerik dalamnya. Rebus dengan air 3 gelas, sisakan separuhnya. Jadi 1,5 gelas. Minum Kak. Minumnya di saat hangat-hangat itu ya. Minum. Maka dia akan membawa semua lemak itu dibuang lewat BAB. Oke, Gitu gitu ya Kak ya. Oke. Sebenarnya lebih tepat dia pakai Planatur sih ini. Oke, baik sedulur Bang AS dimanapun Anda berada, itu tadi kita sudah mendapatkan resep yang luar biasa dari Bang Iya. AS dan ternyata ada loh sendi yang namanya sakrokokgial. Bener nggak tadi aku Iya. ngomongnya? Itu ya, Sigial. sendi apa Bang namanya tadi? Sakrokokgial. Yang paling gampang kita mengingatnya yang nggak pakai Ekor. ekor ya, sendi ekor. Ini yang berhubungan dengan tadi efeknya bahkan bisa sampai kaki mengecil, tidak bisa berjalan, tidak bisa berdiri tuh ngeri ya. Jangan lupa untuk memfollow semua akun sosial media Bang Els, ada di YouTube kami di Hasan Sabila Official, di TikTok kami di Hasan Sabila, ataupun juga di Facebook di Hasan Sabila dan juga di YouTube kami tentunya di Hasan Sabila Official. Jangan lupa
lupa di-follow karena kalau misalkan kita upload video baru, Anda yang pertama kali tahu. Mia Kayu Manis pamit, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.